Saya sekarang akan berlatih proyek akhir saya atau tugas akhir untuk program CLS di Universitas Negeri Malang. Selamat siang, saudara-saudara. Sekarang ini saya akan berdiskusi tentang peran Indonesia dalam ASEAN di abad ke-21. Saya pikir di abad ini Indonesia dan ASEAN bisa sama-sama menang melawan tantangan masa depan kalau mereka bisa berencana dengan baik, dan saya akan bercerita dengan kalian tentang pikiran saya. Mungkin banyak orang di sini sudah tahu ada 10 negara di ASEAN, termasuk Indonesia, Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam, Myanmar, Thailand, Kamboja, dan Singapura, dan itu semuanya. Dan tapi Indonesia negara paling besar di dalam ASEAN. Indonesia ada setengah penduduk ASEAN dan ada ekonomi yang paling besar. Sekarang di Indonesia ada ranking ke-17 di dunia menurut termasuk ekonomi setiap tahun. Dan tidak hanya itu, tapi sumber daya alam di Indonesia juga paling besar di kawasan ASEAN, karena di Papua ada banyak tambangan emas dan ada minyak. Jadi Indonesia dianggap sebagai negara paling kuat di ASEAN. Tapi Indonesia belum berperan sekuat seperti kebiasaan dia. ASEAN ada satu masalah geopolitik. Apa itu? Setiap negara di ASEAN relatif kecil kalau membandingkan mereka dengan negara-negara sekitar kawasan ASEAN. Kalau lihat peta itu, bisa cepat menemukan negara-negara masing-masing di ASEAN lebih kecil daripada kawasan besar di dekat ASEAN. Kalau lihat ke selatan, ke arah selatan, ada Australia, satu negara besar. Ada China walaupun satu negara saja, tapi sebesar itu bisa menjadi seperti kawasan. Khususnya kalau Anda menganggap Korea dan Jepang di dalam kawasan Asia Timur. India juga negara besar, juga seperti kawasan Asia Selatan. Kalau lihat lebih barat, ke arah lebih barat, ada Amerika, negara-negara Arab, Rus, dan Uni Eropa yang ingin ada pengaruh di dalam ASEAN karena sumber daya alamnya. Kalau lihat di sejarah ASEAN, kenapa ada banyak negara ingin menjajahnya? Karena ada kekayaan di sana dan ada kepentingan politik. Jadi ini dianggap sebagai geopolitik. Kalau negara-negara ASEAN masing-masing, mereka akan ada masalah kalau ingin kompetisi di abad ke-21. Kalau saya bisa berbicara tambahan, tidak hanya ada masalah geopolitik, tapi ada masalah perbedaan dalam ASEAN. Perbedaan bisa menjadi masalah atau tidak harus membuat masalah, bisa menjadi kelebihan. Tapi sekarang ini Indonesia membuat kelebihan. Tapi saya ingin diskusi potensi untuk membuat masalah. Mungkin beberapa orang sudah tahu tentang bangunan Babel, ya. Di mitos negara-negara Barat itu pernah satu bangunan yang orang ingin dibangunkannya untuk sampai di utara, karena mereka ingin mencapai tempat Tuhan, ya. Tapi Tuhan tidak setuju, tidak sependapat itu, karena Tuhan bilang tidak bisa mencapai
saya, tidak bisa mengatasi saya. Dan Tuhan merusak bangunan itu, dan karena Tuhan tidak ingin orang membangun bangunan seperti itu lagi, Dia membuat setiap orang tahu bahasa lain. Jadi mereka tidak bisa berkomunikasi lagi. Oleh karena itu, di dunia sekarang ada banyak bahasa. Itulah satu mitos, tapi mungkin ada kenyataan juga siapa yang ketahui. Dan mungkin ASEAN bisa menjadi seperti itu karena setiap negara di ASEAN ada bahasa sendirinya, walaupun bahasa Indonesia dan bahasa saudaranya seperti bahasa Malaysia masih paling luas, tapi juga ada bahasa Thai, bahasa Myanmar, bahasa Kamboja, bahasa Vietnam, bahasa Tagalog, dan bahasa-bahasa minoritas. Jadi kalau negara-negara di ASEAN tidak bisa menyelesaikan masalah itu, ASEAN akan ada masalah kalau kompetisi dengan negara China, negara India, negara Uni Eropa, negara Arab yang ada satu bahasa dan satu agama dan satu bahasa dan satu sejarah untuk menyatukannya. Sekurang-kurangnya lebih daripada ASEAN. Jadi ASEAN bisa dirusak, bercerai-cerai seperti jangkar itu, ya. Dan lihat banyak agama. Mungkin tidak ada kawasan di dunia yang ada sebanyak agama ASEAN. Di ASEAN ada sedikit orang Yahudi, ada orang Islam, ada orang Kristen, ada orang Konfusius atau orang keturunan Cina yang masih ada keyakinan dari Cina, ada orang Buddha, ya, dan orang lain-lain. Mungkin semua agama diwakili oleh orang ASEAN. Kalau ASEAN ingin menghadapi tantangan tersebut, ASEAN harus mengubah perbedaan menjadi kekuatan dan meninggalkan persatuan. Namun, bagaimana dong? Menurut pendapat saya, negara-negara di ASEAN perlu pemimpin, dan siapa yang paling siap untuk berperan itu tentu itulah Indonesia, karena alasan-alasan yang saya sudah jelaskan seperti penduduk, ekonomi, bahasanya sudah paling luas, dan ada bahasa saudara bahasa Indonesia, itulah bahasa Malaysia dan bahasa Selatan Thai, dan beberapa orang di Filipina sudah berbahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia paling mudah dipelajari oleh masyarakat ASEAN, ya. Dan juga pakai huruf Latin, tidak seperti bahasa Thai atau bahasa Kamboja atau bahasa Myanmar yang pakai huruf yang berasal dari bahasa Sanskerta, ya. Dan oleh karena itu saya pikir bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa umum di ASEAN. Dan kalau lihat sejarah Indonesia, itulah Adam Malik. Dia salah satu orang yang membangun ASEAN hampir lebih daripada 40 tahun yang lalu. Dan ada orang dari Thai dan Malaysia yang bekerja sama dengan dia saat itu untuk membentuk ASEAN. Saat itu ASEAN tidak terlalu efektif, dan sekarang sedikit lebih efektif daripada itu. Tapi saya pikir masih Indonesia kurang satu pemimpin yang bisa menjadi Indonesia. Dan itulah SBY. Sekarang dia suara paling kuat di ASEAN. Dan saya pikir setiap negara di ASEAN walaupun masih harus bekerja sama dan saling menghormati, tapi kadang-kadang negara-negara di ASEAN harus memilih Indonesia untuk berbicara dan mewakili ASEAN di depan masyarakat dunia. Karena kalau tidak ada satu pemimpin, satu seperti pemerintah pusat, akan ada masalah, ya. Dan saya pikir Indonesia harus mempromosikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di ASEAN, ya. Dan saya pikir Indonesia sebaiknya memindahkan ibu kota ke Kalimantan seperti Pontianak. Kenapa Pontianak? Karena Pontianak terletak di tempat strategis, di dekat Singapura, di dekat ibu kota masing-masing di ASEAN. Bisa lihat Pontianak terletak di sini, dekat di sini sedikit lebih dekat, bisa naik kapal ke Singapura dari sini lebih mudah. Dan saya juga pikir kalau Indonesia ingin berperan lebih efektif di ASEAN, kalau ada simbol untuk memperlihatkan dunia, itulah Indonesia, baru Indonesia yang bisa mewakili ASEAN. Harus ada ibu kota yang cantik, ya.
Dan Amerika akan memanfaatkan itu juga. Dan abad ke-21 sudah sampai. Apakah Indonesia siap? Apakah ASEAN siap? Apakah Anda siap? Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Demikian presentasi saya. Minta maaf kalau ada masalah. Saya ingin berterima kasih guru-guru saya. Dan saya harap Indonesia akan sukses. Terima kasih.